telepon juga bersama dengan epidemiolog Universitas Islam Bandung, ada Dr. Fajar Awalia Julianto. Saya sapa dulu ya Pak Dimas ya. Baik, Iya. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Iya. selamat malam juga Pak Dimas. selamat malam Pak. Baik, kali ini kita membahas mengenai ganjil genap pasar tradisional. Saya juga ingin minta pendapat dan tanggapan dari Dr. Fajar ini. Dari sisi kesehatan, kalau tadi Pak Dimas sudah mengatakan bahwa akan ada penumpukan pembeli karena adanya aturan ganjil genap. Seperti apa ini kalau dari sisi kesehatan, Dok? Ya, kalau misalnya penumpukan pembeli itu jelas harus kita hindari ya. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa kita tidak bisa hanya melihat bahwa kita bisa melakukan opsi tersebut gitu. Kita harus melihat juga ada opsi-opsi lain harusnya yang bisa dilakukan ya. Kemarin saya sempat melihat di sebuah apotek ada yang bisa membuat terobosan baru dengan drive-thru misalnya. Seperti itu kan merupakan sebuah keputusan yang baik untuk meminimalisir kontak ya. Nah kalau misalnya sampai ada yang menumpuk, wah itu malah lebih besar kemungkinan Juga bisa bergabung di 0213844545, 3866712. Saya ke Dr. Fajar terlebih dahulu, Dok. Dengan apa yang disampaikan tadi pendengar kita, ada tanggapan, Dok? Silakan. Ya baik, kalau sampai harus tutup, ini sebenarnya kan yang namanya sehat, menurut definisi WHO sendiri, kalau sehat itu kan keadaan paripurna, empuk gitu kan. Kecil kemungkinan penularannya. Kalau tadi dari Pak Dimas sendiri sudah disarankan untuk menggunakan plastik ya, pembatas itu antara pembeli sama penjual, itu bagus banget itu, jadi bisa dijadikan pembatas. Meskipun tadi katanya masih sulit diatur untuk menggunakan masker, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Nah itu yang harus lebih pengawasannya harus lebih ketat sih kalau menurut saya ya. Jadi kita harus tambah, selain itu juga selain pembatas tadi ya, kita harus tambah modifikasi lingkungannya. Mulai dari kebersihannya juga kita harus lebih baik lagi gitu di pasar. Dan juga yang paling pasti itu adalah sirkulasi udara, itu yang jadi permasalahan. Karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penularan COVID ini ada hubungannya dengan sirkulasi udara yang di situ-situ saja. Apalagi kalau di pasar begitu ya, Dok? Betul. Tidak ada AC dan juga kipas angin, pertukaran udaranya kurang. Oke. Berarti untuk sekat plastik dan masker ini memang masih dibutuhkan juga protokol kesehatan yang lain begitu, Dok, menurut dokter? Ya, lebih ketat lagi. Lagi ya? Ya, betul. Untuk tempat-tempat yang memiliki interaksi manusia yang tinggi, seperti pasar, itu protokolnya sangat ketat, itu mau wajib ketat. Kita udah sering dengar mungkin tentang tukang cukur yang terkena coronavirus gitu ya. Kemudian sekarang ada klaster pasar gitu kan, klaster pasar yang terkena coronavirus. Itu kenapa ya? Karena memang interaksi manusianya tinggi. Terus sebabnya kenapa apabila kita berhubungan dengan orang tersebut banyak berinteraksi dengan orang lain, maka di situ ada kemungkinan penularan yang tinggi untuk COVID. Iya, bukan berarti bahwa harus dibangun herd immunity begitu, Dok? Nah, itu mah kalau herd immunity itu ngobrolnya vaksin. Vaksin ya? Ya, itu untuk vaksin. Kalau vaksin ya kita ngobrol herd immunity. Tapi kalau herd immunity alami itu, aduh, kayaknya nggak mungkin deh, nggak etis ya. Iya, tapi kalau dokter sendiri memang setuju dengan adanya penerapan ganjil genap di pasar supaya bisa memutus mata rantai COVID-19 ini, Dok? Nah, kalau misalnya tadi saya tidak begitu paham dengan keadaan pasar sebenarnya ya. Kalau tadi kata Pak Dimas bisa menimbulkan, kalau memang betul bakal terjadi penumpukan seperti itu. Mungkin harus dipilih opsi lain. Makanya tadi juga Pak Dimas juga bilang kan bahwa harus ada opsi lain gitu. Opsi lain misalnya apakah mungkin gitu pedagangnya ada di sekitar di jalan gitu, di luar gitu. Jadi orang bisa drive-thru lewat gitu. Tapi diurai, ragu-ragu dengan keadaan masyarakat kita gitu. Biasanya juga mereka akan lebih numpuk di jalan gitu daripada di dalam. Baik, Dokter Fajar dan juga Pak Dimas, kita sapa dulu, ada Bu Dinda di Bogor ikut bergabung. Silakan Bu Dinda.
Terus ya, saya ke Dokter Fajar. Dok, dengan adanya klaster baru di pasar ini, apakah memang karena salah satunya ya yang disampaikan Pak Dimas tadi bahwasanya untuk protokol kesehatan masih banyak yang tidak memenuhi begitu atau yang tidak mematuhi lah ya. Nah, kalau misalnya semua mematuhi dan tidak ada ganjil genap, kira-kira ini bisa memutus mata rantainya nggak, Dok? Baik, jadi kalau misalnya tadi kan memang harus diberikan edukasi mungkin ya, tapi yang jadi permasalahan di sini adalah sebenarnya ketika wabah COVID ini terjadi, apalagi ini sudah berlarut-larut ya, sudah terus-terusan terjadi, sebenarnya masyarakat kita itu sudah mendapatkan banyak informasi mengenai virus ini. Yeah. Dan informasi ini itu pasti ya sekarang setiap orang mempunyai handphone. Kemudian juga kita selalu mendapatkan tentang himbauan, tentang pengumuman, tentang penjelasan tentang protokol. Yeah. Tapi yang jadi permasalahan adalah tadi kan banyak yang bandel gitu, sulit diatur gitu kan ya. Mungkin sebenarnya bukan ke edukasi lagi gitu kalau sekarang, tapi lebih ke sanksi. Yeah. Karena kalau misalnya tidak diberikan sanksi, pasti nggak akan jalan gitu. Berulang lagi ya? Ya, berulang lagi. Apalagi misalnya di pasar yang merupakan sebuah tempat perekonomian gitu, perekonomian berlangsung. Kalau misalnya mau diberikan sanksi, sanksinya ya berhubungan dengan ekonomi, misalnya denda gitu atau apa gitu ya. Kan bisa digalakkan seperti itu gitu. Iya. Jadi nggak bisa kita hanya terus-terusan kita menjelaskan, apalagi manusia. Manusia kan bisa bosen. Kalau saya scrolling tentang COVID di media sosial, itu saya baca gitu komen dari orang-orangnya gitu ya, komen dari netizen, komen dari netizen itu udah bosen dan seterusnya gitu. Jadi orang tuh sudah mulai ignore gitu, udah nggak peduli. Ya, kalau dari Pak Dimas melihat kondisi saat ini, kalau dari nilai ekonomi tadi bahwa memang 60% ini omsetnya turun, apalagi kalau misalnya ganjil genap bisa anjlok lagi ya Pak Dimas? Ya itu mulai dari modifikasi lingkungan, kemudian juga modifikasi cara berdagang mungkin ya. Modifikasi lingkungan tadi misalnya sirkulasi udara yang lebih baik, kemudian memperlakukan barrier, ya, kemudian juga modifikasi dari perilaku dari dagang dan perilaku dari pembeli, misalnya itu harus kita modifikasi supaya kemungkinan penularan juga tidak ada. Jadi semua orang menggunakan masker gitu. Kemudian kalau misalnya sakit diharapkan supaya tidak datang gitu kan, kita umumkan. Jadi bukan hanya salah pedagang saja gitu, tapi salah yang datangnya juga gitu. Iya, dalam jadi permasalahan di COVID ini yang agak sulit ya. Ini kan sebenarnya sekarang ada COVID. Yang membedakan itu adalah yang tidak sakit. Nah itu yang agak-agak sulit di COVID tuh. Kalau dia demam, dia bisa interaksi antara pedagangnya juga kita harus modifikasi. Dan ini kompleks Mbak, ini pasti untuk pelaksanaan teknisnya nggak bisa dalam waktu 2 jam ini. Iya, baik. Dokter Fajar, terima kasih banyak atas kebersamaannya bersama dengan Protika malam hari ini. Salam sehat. Sama-sama, Mbak. Iya, terima kasih.